Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan NIM 2165059 dari kelas B. Baik, di tugas video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek. Baik, langsung saja. Kreasi objek pada pemrograman berorientasi objek melibatkan tahapan sebelum berinteraksi dan juga tahapan selama objek tersebut berinteraksi dengan program atau pengguna. Dalam OOP, objek merupakan instansi dari suatu kelas dan setiap objek memiliki atribut atau data dan metode atau fungsi yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan objek lain dan melakukan tindakan tertentu. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang tahapan kreasi objek pada OOP sebelum berinteraksi dan selama berinteraksi. Baik, yang pertama adalah sebelum berinteraksi. Pertama, perencanaan dari analisis. Tahap ini melibatkan perencanaan awal dan analisis kebutuhan program. Kita perlu mengidentifikasi objek-objek yang akan digunakan dalam program serta atribut dan metode yang dimiliki oleh masing-masing objek tersebut. Baik, yang kedua, di sini ada pembuatan kelas. Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah membuat kelas-kelas yang mempresentasikan objek-objek tersebut. Kita perlu menentukan atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas. Ketiga adalah inisialisasi objek. Setelah kelas dibuat, langkah selanjutnya adalah menciptakan objek dari kelas tersebut melalui proses yang disebut inisialisasi dan instansiasi. Dalam tahap ini, kita dapat membuat objek baru dengan menggunakan konstruktor kelas yang sesuai. Baik, yang keempat adalah mengatur atribut. Setelah objek kita dibuat, kita dapat mengatur nilai dan atribut-atribut objek sesuai kebutuhan. Atribut-atribut ini mempresentasikan data yang dimiliki oleh objek. Kita dapat mengakses dan mengubah nilai atribut menggunakan metode getter dan setter yang telah ditentukan dalam kelas. Selanjutnya adalah selama berinteraksi. Selanjutnya adalah selama berinteraksi. Baik, yang selama berinteraksi di sini yang pertama adalah pemanggilan metode. Di pemanggilan metode ini ada objek dapat berinteraksi dengan program dan penggunaan pemanggilan metode dalam kelasnya. Metode-metode ini dapat digunakan untuk melalui tindakan tertentu atau memproses data yang terkait dengan objek tertentu. Yang kedua ada interaksi antar objek. Dalam interaksi antar objek ini, objek dalam OOP seringkali berinteraksi satu sama lain. Mereka dapat berbagi data atau saling memanggil metode untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi ini juga memungkinkan objek bekerja sama dan saling bergantung dan mencapai fungsionalitas yang lebih kompleks. Di sini yang ketiga ada penggunaan inheritance dan polymorphism. OOP memungkinkan penggunaan konsep inheritance dan polymorphism yang memungkinkan objek turunan child class dan mewarisi atribut dan metode dari objek induk, yaitu parent class. Polymorphism ini memungkinkan objek dengan tipe yang berbeda untuk digunakan secara serupa melalui mekanisme overriding dan interface. Yang keempat adalah pengolahan kejadian atau event heading. Objek dalam OOP dapat merespon kejadian atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam program. Melalui mekanisme event heading, objek dapat menjalankan metode tertentu saat suatu kejadian terjadi, seperti klik tombol atau input dari pengguna. Dan yang terakhir adalah kelima, penanganan eksepsi. Yang terakhir kelima adalah
penanganan eksepsi, yaitu expression heading, yaitu selama berinteraksi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.